Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Dalam video singkat ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini sendiri jarang dilakukan ya, terutama penelitian-penelitian eksperimen keperilakuan jarang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Akan tetapi, eh, jenis penelitian ini mungkin menarik untuk kita coba pelajari, bahkan untuk kita coba untuk melakukan penelitian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan penelitian eksperimen. Kalau menurut Kerlinger, Kerlinger ini adalah salah satu ahli dalam psikologi. Dia ini khusus membahas mengenai behavioral research atau penelitian-penelitian yang melihat perilaku-perilaku manusia. Oke, jadi menurut Kerlinger, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Jadi dalam penelitian eksperimen, bahasa simpelnya adalah seorang peneliti melakukan sebuah treatment atau manipulasi variabel-variabel bebas yang harapannya nanti terjadi perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Oke, terdapat kelemahan dan kelebihan dari penelitian eksperimen. Kelebihan yang pertama adalah peneliti dapat memanipulasi variabel bebas. Nah, dalam penelitian eksperimen, saya contohkan misalkan seorang peneliti ingin melihat pengaruh waktu belajar terhadap prestasi mahasiswa. Kita contohkan ada waktu belajar pada pagi hari, kemudian siang hari, ada sore hari. Nah, dalam uh, waktu belajar tersebut, seorang peneliti memanipulasi. Artinya memanipulasi adalah waktunya yang dimanipulasi. Contohnya waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, itu namanya memanipulasi variabel bebas. Kemudian yang kedua adalah variabel luar dapat dikontrol. Nah, kelebihan lain dari penelitian eksperimen adalah seorang peneliti itu bisa mengontrol variabel-variabel pengganggu di luar. Peneliti bisa mengatakan bahwa sebuah perubahan dapat terjadi karena hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel A, B, C gitu ya, tidak dipengaruhi oleh variabel di luar yang lain. Itu namanya mengontrol variabel di luar penelitian kita. Seperti contohnya kita membuat responden yang homogen, nah sehingga variabel-variabel lain yang di luar itu bisa kita kontrol dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat replikasi yang tinggi. Nah, eksperimen yang kita lakukan sangat mungkin dilakukan oleh peneliti-peneliti selanjutnya ya, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi besar untuk penelitian-penelitian eksperimen selanjutnya. Nah, namun ada beberapa kelemahan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah kepalsuan laboratorium. Karena kita itu melakukan manipulasi variabel bebas, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak murni dilakukan seperti penelitian-penelitian lain yang di lapangan mengambil data empiris gitu ya. Jadi salah satu kelemahan metode eksperimen adalah kepalsuan laboratorium. Kemudian kelemahan yang kedua adalah generalisasi yang rendah. Artinya penelitian yang kita lakukan karena kita melakukan manipulasi dalam penelitian ini sehingga kira-kira hasil penelitian kita itu sangat jarang bisa diterapkan di dalam situasi lain. Nah, itu namanya generalisasinya rendah karena peneliti melakukan treatment yang khusus sehingga belum tentu kondisi yang kita buat sekarang atau saat ini itu bisa diterapkan di dalam kondisi yang lain. Oke, kemudian yang ketiga adalah responden harus homogen. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dalam penelitian eksperimen karena dalam penelitian eksperimen tidak bisa sampelnya itu heterogen. Misalkan kalau kita mau meneliti
indeks prestasi mahasiswa, maka kita harus memasukkan mahasiswa yang semesternya sama, kemudian kira-kira jurusannya sama, kemudian kira-kira dosen yang mengajarnya juga sama. Nah, itu harus homogen. Karena ketika heterogen atau berbeda salah satu tiga syarat ini, maka mungkin saja dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa penelitian eksperimen kita berhasil karena ABC, sedangkan dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang di luar. Sehingga penelitian eksperimen, salah satu kelemahannya adalah dia harus homogen. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah tidak efektif untuk melihat masa depan, karena treatment yang kita lakukan itu sekarang, sehingga untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan itu sangat rendah, ya. Jadi penelitian eksperimen itu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Nah, sekarang kita masuk dalam karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, yang pasti akan kita lakukan dalam penelitian eksperimen adalah memanipulasi variabel bebas. Apa itu memanipulasi variabel bebas? Manipulasi variabel bebas adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel terkait. Sehingga dalam penelitian eksperimen yang wajib kita lakukan adalah memanipulasi variabel bebas. Kemudian yang kedua adalah mengontrol variabel yang berpengaruh. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus mengontrol variabel-variabel yang kira-kira akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Jangan-jangan hasil penelitian kita itu berbeda antara kelompok A dengan kelompok B, antara kelompok kontrol dengan kelompok yang kita beli manipulasi, itu berbeda karena faktor lain di luar sana yang mungkin kita tidak mengontrol variabel tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kita itu berhasil melakukan eksperimen. Nah, kemudian yang ketiga adalah observasi secara langsung oleh peneliti. Peneliti dalam melakukan penelitian eksperimen harus terlibat langsung untuk mengobservasi, melihat apa yang terjadi dari treatment, dari manipulasi yang diberikan. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, karena peneliti harus terlibat secara langsung untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan dari treatment yang kita berikan, sehingga observasi itu perlu dilakukan oleh peneliti. Nah, kemudian jenis eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen laboratorium. Nah, eksperimen laboratorium ini dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur oleh peneliti, ya. Jadi jangan dibayangkan eksperimen laboratorium ini seperti eksperimen di teman-teman kimia, ya, ada tabung-tabung reaksi dan seterusnya. Itu juga masuk dalam eksperimen laboratorium, tapi yang kita maksud di sini adalah eksperimen laboratorium itu seperti kita membagi menjadi dua kelas, ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi, itu namanya juga sudah eksperimen laboratorium. Kemudian ada yang kedua adalah eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan ini dilakukan di dalam sebuah masyarakat tertentu atau berdasarkan kehidupan nyata, gitu ya. Bahkan para responden yang dilibatkan dalam penelitian eksperimen lapangan tersebut bahkan tidak mengetahui kalau kita sedang melakukan eksperimen. Contohnya seperti sosial eksperimen yang sering kita nonton di TV atau di YouTube, itu namanya eksperimen lapangan. Salah satu contoh eksperimen lapangan. Nah, selanjutnya adalah melakukan penelitian eksperimen. Yang pertama adalah memanipulasi variabel bebas. Nah, cara memanipulasi variabel bebas, kita harus membagi kelompok menjadi minimal dua kelompok, ya. Ada kelompok kontrol dan ada juga kelompok intervensi. Maksudnya apa? Kelompok kontrol dan kelompok intervensi ini, kelompok intervensi kita beri satu perlakuan yang berbeda dengan kelompok kontrol. Jadi kelompok intervensi kita beri sebuah manipulasi atau kita beri sebuah treatment yang kita tidak berikan kepada kelompok kontrol. Nah, harapan peneliti adalah
ketika hasil penelitian si kelompok kontrol ini tidak diberi apa-apa, harapannya adalah terjadi perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus mengontrol variabel pengganggu. Bagaimana caranya? Dengan yang pertama adalah memadankan kelompok. Contohnya, dalam populasi kita ada 100 orang, kemudian ada 80 orang laki-laki, kemudian ada 20 orang perempuan. Nah, kita mau membagi kelompok tersebut menjadi 2 kelompok, sehingga perempuan kita bagi 10-10. Tadi kan ada 20 orang perempuan, kita bagi perempuan itu 10 di kelompok A, kemudian 10 di kelompok B. Nah, itu namanya pemadanan kelompok, ya. Kemudian yang kedua adalah randomisasi, atau kita random saja. 100 orang tersebut kita ambil, misalkan di sebuah wadah kita ambil nama yang keluar 50 pertama adalah kelompok A, 50 selanjutnya adalah kelompok B. Itu namanya randomisasi dalam penelitian eksperimen untuk mengontrol variabel pengganggu di luar penelitian. Nah, hasil penelitian dalam penelitian eksperimen ada kita kenal adalah internal validity. Apa itu internal validity? Internal validity adalah kondisi di mana terdapat pengaruh sebab akibat dalam penelitian ini, ya, atau terdapat perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B, antara kelompok manipulasi dengan kelompok kontrol. Itu namanya internal validity. Nah, peneliti akan senang ketika dalam penelitian eksperimennya itu terdapat perbedaan antara kelompok yang dikontrol dengan kelompok manipulasinya, ya. Itu merupakan penelitian eksperimen yang berhasil karena peneliti berhasil melakukan treatment, berhasil melakukan manipulasi variabel bebas sehingga bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas internal antara lain yang pertama adalah pengaruh sejarah. Pengaruh sejarah yang dimaksud di sini adalah ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Saya contohkan di sini adalah misalkan kita ingin melihat daya beli mahasiswa terhadap fashion, ya, atau pakaian. Nah, kita manipulasi dengan ada mahasiswa-mahasiswa yang kita instalkan aplikasi jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok mahasiswa yang tidak kita berikan aplikasi atau kita tidak install aplikasi tersebut. Nah, kita mau melihat, harapan kita mahasiswa yang menginstal aplikasi tersebut itu daya belinya lebih tinggi atau dia lebih sering membeli dibandingkan mahasiswa yang tidak punya aplikasi jual beli online tadi. Nah, dalam masa eksperimen ternyata di salah satu aplikasi ini itu melakukan diskon besar-besaran. Nah, sehingga yang mempengaruhi daya beli mahasiswa itu bukan karena ada install aplikasinya, tetapi karena ada diskonnya, ya. Sedangkan diskon itu bukan bagian dari penelitian kita, bukan bagian dari eksperimen kita, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa si kelompok yang menginstal aplikasi ini dia lebih banyak membeli, lebih banyak melakukan pembelian karena ada aplikasinya. Bisa jadi disebabkan oleh ada diskon yang ditawarkan oleh aplikasi jual beli online tersebut, sehingga ini dapat mengacaukan internal validity. Kemudian yang kedua adalah pengaruh maturasi atau pengaruh waktu. Contohnya di sini kita melakukan pre dan post test. Oke, kita berikan pre-test, kemudian 1 bulan lagi kita lakukan post-test dengan harapan pre-test dengan post-test itu terjadi perbedaan karena pre-test itu dilakukan sekarang, kemudian selama sebulan ini kita lakukan pelatihan, harapannya adalah mereka itu nilainya lebih bagus lagi atau mereka itu melaksanakan post-test dengan baik. Nah, selama 1 bulan ini para responden atau para sampel tersebut melakukan belajar yang sungguh-sungguh, melakukan sesuatu yang
lebih upaya lebih yang dia lakukan sehingga post testnya itu berbeda. Berbedanya karena responden itu sendiri yang melakukan belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita melakukan treatment. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa dalam sebulan ini kita lakukan treatment, makanya post test itu akan berhasil. Tidak bisa juga kita katakan seperti itu, karena tergantung respondennya. Apakah responden itu menerima treatment dari kita, atau memang dia yang menjadi lebih baik karena belajar secara otodidak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh pengujian. Nah, pengaruh pengujian ini bisa disebabkan contohnya responden itu mengetahui bahwa dia sedang terlibat dalam sebuah eksperimen sehingga dia akan lebih sungguh-sungguh dalam menjawab sebuah pertanyaan atau dalam menjawab pre dan post test sehingga bisa dikatakan bahwa dia karena sudah mengetahui, dia lebih berusaha, dia lebih bersungguh-sungguh dalam menjawab itu, dalam menjawab pertanyaan. Sehingga karena dia mengetahui dia sedang diuji atau sedang dilakukan eksperimen, sehingga dia menjawab lebih bersungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh instrumentasi. Misalkan kita melakukan pretest dengan instrumen A, kemudian kita melakukan post-test dengan instrumen B. Yang jelas, instrumen A dengan instrumen B itu adalah sesuatu yang berbeda, sehingga pasti akan mempengaruhi jawaban dari responden, sehingga itu dapat menyebabkan bias dalam validitas internal. Dan yang terakhir adalah pengaruh bias seleksi. Nah, pengaruh bias seleksi ini bisa disebabkan oleh peneliti yang tidak cermat memilih responden yang tidak homogen, sehingga hasil penelitian eksperimen tidak baik. Saya contohkan, misalkan kita membagi kelas A dengan kelas B. Kita mau melihat bahwa performance kelas A ini kita beli treatment, kita ajari lebih dibandingkan kelas B, sehingga harapan kita adalah kelas A ini bisa nilainya lebih bagus dibandingkan kelas B. Akan tetapi di dalam kelas A ini rata-rata kemampuannya sudah lebih bagus dibandingkan kelas B. Nah, sehingga kita tidak pintar untuk memilih antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Makanya terjadi perbedaan yang signifikan karena memang dari dasarnya kelas A ini sudah lebih bagus dibandingkan kelas B. Itu tidak bisa dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang selanjutnya adalah external validity. Dalam penelitian eksperimen, kita juga mengenal ada namanya external validity. Apa itu external validity? External validity adalah apakah hasil yang kita hasilkan dari penelitian eksperimen ini bisa digeneralisasi untuk penelitian-penelitian lain. Baik, itu video singkat mengenai penelitian eksperimen. Saya harap ada manfaat dari video singkat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.